itu juga sekitar bulan Januari ya kalian sudah mesti submit. Itu. Oke. Jadi tolong diperhatikan tanggal-tanggalnya yang paling dekat. Kalau mau Buso Max Scholarship itu sekitar bulan April ya, April atau Mei seperti itu. Oke, jadi ya itu tadi ya, seperti yang Pak Anton bilang, mohon dicatat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tanggal 4 Desember nih yang waktu yang dekat gitu. 4 Desember itu Betul. waktu yang paling dekat untuk apply Kyoto University. Betul. Jadi Itu siapin dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya Pak ya. dibutuhkan. Kita juga dari weekend, tim weekend kita juga bisa bantu gitu. Jadi bisa kontak ke kita gitu ya Pak ya. Bisa kontak ke Mm-mm. kita untuk konsultasi, Mm-mm, termasuk betul. juga bisa translate dokumen juga. Ya, Seperti itu. gitu. Jadi lebih cepat mempersiapkan Lengkap lebih baik banget. gitu. Jadi kalian Bapak Ibu atau siswa-siswi itu nggak Mm-mm. usah pusing sama sekali. Iya, kita akan Ya, bantu ya Pak ya. akan bantu. Siap. Oke. Oke, nah terkait dengan kan tentu kalau S1 ya Pak ya itu kan pasti kuliah selama 4 tahun ya 4 Pak. tahun, 4 tahun. Kalau S2 2 2 tahun. tahun ya kurang lebih sama-sama Indo ya Pak ya. Hmm. Nah, banyak yang mungkin menjadi pertanyaan juga Pak kalau di Jepang itu mereka kayak kampusnya itu kayak punya dorm nggak sih Pak? Atau punya kayak tempat tinggal yang mungkin orang tua juga pada bingung gitu kan. Kira-kira kalau misalnya mau kuliah di univ ini gitu, kira-kira tinggalnya di mana gitu kan. Jadi Gitu. saya lagi kemarin tuh saya ke Mm-mm. Kyoto University dan Tohoku. Dan itu ada murid-murid saya yang sedang studi di sana dan saya diajak main ke dormnya. Kayak gitu. Oke. Jadi univnya gede banget ya. Saya bilang comfortable banget karena banyak pohon. Ya saya seneng banget kalau di Jepang itu karena banyak pohon. Kayak gitu ya. Hmm. Eh, Jadi sejuk ya Pak ya. Sejuk gitu ya, terus tenang. Habis itu kalau mau belajar di bawah pohon itu ya. Terus menurut saya bangunan-bangunannya juga kayak bangunan kastil-kastil tua Mm-mm. gitu ya. Istilahnya yang bagus-bagus. Terus kalau kita lihat lab-labnya juga ya nggak usah lihat dalam dari luarnya ya, tapi dalamnya itu alatnya canggih-canggih ya. Mantap. Seperti itu. Ya kita tahu Jepang ya, kemajuan teknologinya luar biasa ya Pak. Teknologinya nggak diragukan lagi Iya Jepang. betul Seperti gitu. itu. Apa jadi ya jadi ada dorm ya Pak ya, jadi Ada aman ya. dormitory, nggak usah Mm-mm. pusing Bapak Ibu. Anak Mm-mm. Bapak Ibu tinggal submit untuk asramanya. Mantap. Oke, Iya. jadi ya boleh dicatat ya Bapak Ibu dan juga teman-teman kalau untuk tempat tinggal gitu kan di sana. Nah, kalau untuk teman-teman yang mereka pengen misalnya kerja part time gitu kan Pak, bisa Hmm. nggak Pak? Kalau di sana? Kalau Jepang itu tidak memperbolehkan kerja part-time ya. Oke. Jadi mereka kalau kita jadi riset asisten itu masih boleh. Tetapi kalau di luar kampus itu tidak diperbolehkan. Itu. Gitu. Jadi silahkan kalian ya itu mesti hemat-hemat sendiri juga. Seperti itu. Kalau ya mungkin supaya fokus kuliah gitu ya Pak ya, apalagi Supaya kalau yang fokus S1 kuliah, nilai betul. bagus kan ya Betul. juga ini ya. Iya, apalagi kalau dapat beasiswa mah nggak perlu ya Pak ya. Ya kalau udah dapat beasiswa Betul. ditanggung sampai living cost ya nggak? Iya. Ya itu kan Mm, kalian bisa kerja sebagai teaching assistant itu diperbolehkan. betul. Jadi Itu. ya lebih fokus juga ya Pak ya belajar Iya, gitu kan. iya. Oke. Nah, kalau di Jepang sendiri itu Pak, tadi ini ya kalau untuk part time masih belum bisa ya. Kalau misalnya nih Pak, mereka udah lulus nih ya kan, tapi kayak mereka pengen tertarik gitu mau lanjut S2 atau bahkan mereka mau kerja di sana gitu, itu gimana Pak? Ya karena ya beasiswa yang ditawarkan itu bukan beasiswa ikatan kerja ya. Jadi kalian boleh abis itu mau nggak di Jepang lagi boleh nggak? Mhm. Boleh. Kalian mau tetap stay di Jepang boleh nggak? Boleh. Terserah. Kayak gitu. Jadi bukan Oke nih Pak. yang ikatan kerja kalian mesti studi di sana. Harus mengabdi Ya, gitu ya Pak? Enggak ya? enggak, enggak. Jadi boleh banget ya Pak ya? Boleh Mhm. banget. Ini Oke, nanti jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung masukin ya ke nomor WA iya berikut ya, boleh, supaya nanti langsung bisa ditanyakan ke saya segera. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk Pak. Jadi kayaknya cukup banyak gitu ya mau lanjut ke sana. Nih kalau misalnya belajar di Jepang nih Pak dalam konteks global, terutama dalam hal peluang karir itu gimana? Oh, tadi Pak Anton sudah jelaskan ya. Kalau peluang karir Mhm. ya tentu Jepang nggak kalah ya karena ranking mereka kayak Todai, Kyodai itu juga rankingnya sangat tinggi loh.
Jangan menganggap remeh, wah Jepang nih apa, tertinggal. Saya lihat waktu saya ke sana, itu peraih Nobelnya banyak banget. Mmm, Ya bahkan bahkan itu lebih banyak, Singapura bahkan saat ini aja belum pernah ada peraih Nobel. Dari Singapura ya, dari NTNUS. Tapi Jepang itu peraih Nobelnya kimia lah, terus kalau yang kita tahu yang interfamily mhm. fasting tuh ya, tahu nggak? Yang Paigi, yang itu peraih Nobelnya Oh, dari oke. Jepang itu, intermittent fasting ya, yang kita misalnya 16 jam apa, puasa, 8 jam makan boleh. Nah itu ditemukan orang Jepang, itu. Jadi puasa itu ternyata membawa pengaruh baik ya untuk tubuh kita, Luar itu biasa ya, dan Pak, akhirnya mhm. dia dapat, Nobel kedokteran, itu. Wow, luar biasa ya. Oke ini Pak, pertanyaan semakin berdatangan cukup banyak ini ya. Oke, apa, terus, ini izin bertanya Pak, untuk submission, prepare pakai ACT atau Eju ya? Terima kasih. Kalau Mhm ACT atau EJU itu mhm pilihan. Jadi anak Bapak Ibu boleh pilih EJU, ya tentu ada di UI, biasanya mereka ngadain di balai, pusaka apa, balai pusat, mhm. pembelajaran Jepang, itu biasanya di UI mereka ngadain, EJU. Oh, Nah oke. tapi apa, ACT, ACT mhm, boleh ACT. nggak dipakai? Boleh, sama kuatnya. Jadi kalian boleh pakai ACT atau boleh Atau juga pakai Eju EJU, ya, Pak, ya. gitu. Oke, siap. Semoga cukup, jelas ya dan menjawab pertanyaannya. Oke, next, Pak Anton, kalau mau ambil sistem informasi bagusnya ke Univ apa ya, Pak? Univ ya, kalau di Jepang kita ngomong ya. Mhm, Jepang itu ya tentu yang univ-univ, tadi Imperial Imperial, University itu udah pasti bagus-bagus, ya. Karena namanya overall pasti itu sangat membantu sekali, ya. Jadi kayak Kyoto atau apa, Tokyo, Tohoku itu juga mhm. termasuk univ-univ top dalam, dalam apa, dalam, IT seperti itu, Pak. Oke, siap. Jadi ya itu ya, bisa di ini ya, bisa di apa namanya, di, pahami gitu ya teman-teman, tadi Pak Anton bilang ada Kyoto gitu dan univ lainnya. Oke, next pertanyaan nih Pak. Pak, kalau Kyoto itu apakah kelasnya berbahasa Inggris atau bahasa Jepang pengantarnya? Jadi yang menawarkan, kelas berbahasa Inggris itu ada Kyoto, ada Tohoku, Mhm, ada Kyushu, dan Hokkaido. Jadi oke. ada 4 universitas, KUAS juga termasuk. Jadi ada 5 universitas yang menawarkan kelas itu dalam bahasa Inggris ya Pak? bukan Jepang Jepang tapi ya? Oke. Inggris, seperti Oh, itu. oke. Tetapi ya karena tadi ya mengundang banyak orang international Betul, student ingin supaya masuk ke Jepang. oke. Makanya dalam bahasa pengantarnya Jadi ada bahasa 2 Inggris, ininya ya Pak ya, bisa itu. milih gitu ya Pak? Bukan pilih, memang Memang kelasnya itu ini ya dalam kelas bahasa Inggris, kelasnya dalam bahasa Inggris, nanti dosen oke, Jepangnya ngomongnya pun dalam bahasa bahasa Inggris, Inggris seperti ya. itu. Oke Pak, siap. Ya semoga menjawab ya pertanyaannya Bapak Ibu. Oke, next question nih Pak. Sempet dengar nih kalau Univ di Jepang itu ada kuotanya nih Pak, hanya 25 anak untuk siswa, international student gitu, apa bener? Ya karena yang diterima di Universitas Jepang itu udah pasti dapat beasiswa. Kebanyakan ya Pak ya? Ya itu Mhm, memang memang yang diterima itu dapat beasiswa, bukan oke. kebanyakan memang seperti itu. Oke. Itu kita ngomong public university ya, bukan yang private ya. Kalau private mungkin Beda kuotanya kan lagi ya lebih Pak ya? banyak, Iya betul. seperti itu. Kayak Waseda, Mhm. terus ada yang lain-lainnya itu juga termasuk universitas swasta di Swasta ya Pak Jepang. ya? Sofia itu juga termasuk universitas swasta. Oke, jelas ya Bapak Ibu, jadi semoga menjawab pertanyaannya. Oke, next pertanyaan nih Pak. Kalau computer science yang tingkat acceptance cukup tinggi, univ mana ya Pak? Kyoto ya. Kyoto itu udah yang paling, maksudnya yang susah masuknya itu Mhm, ya Kyoto, seperti itu. Kyoto ya. Kyoto University itu termasuk yang, sangat kompetitif sekali untuk masuk, Oke. itu.
Oke, Kyoto ya Bapak Ibu semoga menjawab. Oke, next pertanyaannya adalah bahasa Inggris itu bukannya kalau pilih internasional program saja ya Pak Anton? Kalau bahasa Inggris itu kalau kita, eee, mau apply Max Scholarship, ya itu juga diminta sama mereka, kayak gitu. Ya karena kan kita belum tahu ya kemampuan bahasa Jepang kita seberapa mahirnya, kayak gitu. Ya tapi Oke. ya mereka itu tetap musti submit, ujian IELTS kita, Oke. gitu. Ya, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Oke, next pertanyaan nih Pak. Pak izin bertanya nih kalau untuk, biaya hidup di Jepang itu dibanding negara lain, gimana ya Pak? Terus apa, apakah ada tips gitu untuk mengelola keuangan gitu dari Pak Anton? Kalau saya bilang gini ya, kalau, kehidupan di Jepang itu sekitar, ya kalau kita ngomong di Tokyo gitu ya, itu memang tinggi, ya sekitar 15 juta ya rupiah, ya sampai 20 juta rupiah. Ya tapi kalau kita ngomong tinggal di Tokyo ya, termasuk apartemen, termasuk Mmm, makan. Makan di Jepang itu termasuk ya boleh bilang relatif tinggi sih biayanya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tips mengatur keuangan di iya Jepang betul. gimana? Ya udah pasti ya hidup seadanya gitu loh. Ya misalnya orang tua kalian atau beasiswa itu hanya memberikan let's say, 20.000 misalnya let's say, berapa, 20 juta let's say Mhm. dalam rupiah. Ternyata kalian foya-foya gitu ya, terus habis itu makan sake, minum sake, pulang gitu kan. Habis itu ya habislah uangnya, kayak gitu. Jadi, itu akan dikembalikan lagi ke masing-masing siswa. Itu, karena budgeting itu ya tergantung lifestyle anaknya juga, gitu. Betul. Jadi tipsnya gimana Pak? Ya tentu ya ya kalau saya tahu murid-murid saya itu palingan makan itu kalau di Jepang, itu biasanya sehari cuma 2 kali, atau bahkan banyak Mmm, yang masak sih, betul. itu. Ya Di karena mana-mana lebih murah masak ya, betul Pak, di itu. mana-mana pasti ini ya Pak ya kalau Lebih irit masak lebih gitu irit ya. gitu ya. Jadi benar kata Pak Anton ya, jadi kayak tergantung gitu dari gaya hidup kalian gitu ya, kalau Gaya gaya hidupnya hidupnya ya hedon, yang hedon suka suka hangout ke Disneyland gitu kan, atau ke Universal, ya habis lah lama-lama, gitu. ya jadi menyesuaikan lagi ya Pak Anton ya. Tapi ya karena Jepang itu terbiasa orang Mhm. itu jalan ya, Ya kemana mana jalan kaki jalan ya loh. Pak, Jadi saya melihat mengapa mereka itu bisa hidupnya sampai 100 tahun lebih betul. ya. Itu, penduduk Jepang itu mempunyai kualitas hidup yang paling tinggi di dunia. Wow. Itu, ya makanya kita nggak heran nih ada orang umur nenek-nenek, umur 110 Iya tahun betul. masih segar gitu kan. Karena mereka gaya hidupnya juga beda, karena musti jalan, terus makan ikan ya, bukan makan nasi, seperti itu. Itu yang membuat mereka lebih lebih ini ya, lebih lama hidupnya, seperti itu. Iya, jadi gaya hidupnya gitu ya Pak, berjalan kaki kan sehat ya, sekarang olahraga Sangat ya. sangat sehat. Oke, nah ya itu tadi Pak, terkait dengan ya transportasi di Jepang tuh gimana Pak kalau Kalau transportasi? transportasi ada Shinkansen ya. Ya kalau Mhm. istilahnya kalau Bapak Ibu mau cobain, cobain aja Wush-nya dulu. Jakarta Bandung misalnya cuma 45 menit, 30 menit. Nah itulah Shinkansen. Saya nggak kerasa ya, saya lagi itu pernah naik Shinkansen Mmm, dari Kyoto ke Tokyo. Itu padahal saya lihat di peta itu jauh banget gitu loh. Kyoto ke Tokyo itu jauh, ya kan. Tapi saya naik Shinkansen itu palingan sekitar 1 jam udah nyampe. mmm, Itu, jadi bukan yang berjam-jam gitu ya. Nah itu cepet banget kalau kita naik Shinkansen. Nah terus saya sukanya itu, dia punya MRT ya kita mhm. ngomongnya, itu punya ada sekitar 5 provider, 5 pengelola. Wow. Jadi uniknya tuh Jepang, sistem transportasinya, Mhm. waktu saya di Jepang nih kok ada warna merah, ada warna ini, providernya kok beda-beda gitu ya. Ternyata mereka misal kita mau ke Ginza nih, atau ke apa, ke, Shibuya gitu kan, itu Mhm. ada provider yang memang menyediakan kereta itu turun di deket situ, tapi ada juga yang enggak.
Oh, oke. Lucunya gitu sih, saya bilang mereka tetap, bersaing ya antar kompetitornya itu. Kalau Mmm, kita kan di sini cuma satu LRT gitu iya ya, betul, udah Pak. selesai gitu loh. Tapi kalau di Jepang itu ada lima Banyak ya, Pak, ya? lima provider pengelola kereta api. Ya makanya saya selalu bilang kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan sistem sistem transportasi Jepang Mhm, dan Amerika itu sangat ingat banget, itu pasti, akan tahu sistem transportasi di negara-negara lain menjadi lebih mudah, betul, Pak, itu. setuju. Ya. Oke, jadi aman ya, Pak, Dan ya? Mhm, rapi lagi, iya, rapi, bersih tempatnya, tata oh kotanya bagus ya, Pak, ya? iya, Iya, mhm, itu Shinkansen-nya, mhm, kereta-keretanya juga rapi, nggak ada yang buang sampah sembarangan, nggak ada yang betul, ludah gitu loh. Itu, menurut saya bener-bener, eee, bagus banget. betul. Jadi kita selaku orang Indonesia tuh perlu belajar ya, Pak, ya, Harus dari belajar, saya juga lihat, wah ini luar biasa luar Jepang biasa ini, ya. Memang serba ya. teratur sih, Pak, kalau di Jepang. Oke. Oke, thank you Pak Anton. Semoga menjawab ya teman-teman dan Bapak Ibu yang bertanya tadi. Nah, oke selanjutnya ini Pak, ada pertanyaan ini menyangkut tentang bahasa pengantar lagi nih. Kalau apakah setiap jurusan pasti ada bahasa Inggris pengantarnya, Pak? Kalau di Jepang itu, Mhm. Kyoto itu nggak semuanya buka ya, kelas berbahasa Inggris. Kayak Tohoku jelas-jelas dia cuma buka, 3 yang kelas berbahasa Inggris yaitu Cambio, Mhm. terus habis itu Biomayor be biom ma me apa, Marine, terus habis itu satu lagi, Aerospace sama Mechanical Engineering. Oh, Jadi oke. itu cuma 3 kelas itu yang buka dalam bahasa Dalam Inggris. bahasa Inggris Jadi ya. tolong di cross check dulu di websitenya apakah kelas ini berbahasa Inggris atau tidak, Jadi di make seperti sure itu. dulu ya Di Pak make ya, sure dulu heeh, sebelum kita baru apply nanti ternyata, oh kelasnya nggak dalam bahasa Inggris Inggris lagi, gitu. lebih susah lah, seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, kalau untuk, budaya kan udah pasti beda banget gitu ya, Pak, ya. Gimana kalau misalnya nih, teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk ke sana, apa sih yang perlu mereka lakukan gitu, Pak, selain dari belajar tentang bahasa gitu kan. Kemudian waktunya juga beda kan ya, Jepang sama Indo, kayaknya beda berapa jam tuh ya, Sekitar Pak? 2 jam. 2 jam deh, 2 atau 3 jam saya lupa, Oke. mesti lihat lagi di zona waktu, itu. Jadi kalau Mhm. misalnya tadi apa, Tentang budaya sih, Pak, budayanya mhm. itu, kan memang beda ya dengan budaya Indonesia ya. Jadi budaya yang nggak santai, Betul, istilahnya bener-bener kerja keras gitu ya, terus betul. habis itu, budaya mereka tahu malu, ya kan. Makanya kalau di Jepang orang itu kalau pejabat itu ketahuan korupsi dia langsung mengundurkan diri. Betul, Nah jadi itu, udah ini ya, Pak, ya, udah tahu diri lah udah tahu istilahnya ya. diri, kalau kayak di sini saya nggak tahu deh, ini kan. Iya. Ya, kita masih perlu banyak belajar dari Ya masih banyak negara-negara itu, belajar Pak. juga dari Betul, Pak. negara-negara yang maju, ya seperti itu. Oke, ini ada lagi nih, Pak, pertanyaan. Pak Anton, untuk anak-anak dengan kurikulum merdeka di kelas 10, apa saja yang mereka harus persiapkan untuk bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa di Jepang? Ya tentu, harus mengambil tadi ACT atau EJU, Hmm. ya nanti, silakan ikut kelas pre-top atau top ya, di enrichment, yaitu yang akan membantu sekali anak Bapak Ibu untuk, apply ke universitas nanti di Jepang. Ikut nanti tesnya itu di apa, di bulan Juni Juli ya, biasanya EJU itu di bulan Juni Juli di UI, Di UI ya, Pak, ya? ya. Oke, ya, oke. Itu ya Bapak Ibu, jadi semoga menjawab ya. Tadi cara mendapatkan beasiswa ya udah pasti ya Pak. Tadi Pak Anton sudah jelaskan tadi ya. Oke. Beasiswa itu Mhm. Jepang bener-bener lagi open sih. Saya bilang sayang banget kalau nggak dipakai, Iya, seperti itu. betul. Banyak ya Pak ya. Jadi ya persiapkan sedini mungkin ya Pak ya Sedini dokumen-dokumen yang mungkin, secepat dibutuhkan. mungkin, dan, Mhm. jangan terburu-buru, seperti itu. Betul. Apalagi ini baru kelas 10 ya. Jadi masih punya banyak Masih waktu banyak juga. waktu untuk, berprestasi, Betul. meraih nilai setinggi-tingginya dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, Iya. Ya seperti tapi itu. ya jangan terlena gitu mentang-mentang masih banyak waktunya tapi malah
diam-diam aja gitu. Iya. Oke, itu ya. Oke, next pertanyaannya mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Jadi kalau misalnya tidak berbahasa Inggris, persyaratannya bahasanya itu bagaimana, Pak? Apa bisa mahasiswa asing masuk? Jadi kita akan namanya, beasiswa Mombuso, itu memang kalau kita, diberikan kesempatan kalau kita mau kuliahnya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Inggris. Tetapi kita akan tertunda sekitar 1 tahun untuk sekolah Mmm, bahasa dulu di Jepang, dan itu termasuk dalam biaya yang di-cover sama pemerintah Jepang. oke. Itu jadi nggak usah khawatir, kalian bisa belajar dulu, kelas bahasa Jepang itu ya, terus abis itu nanti tahun berikutnya baru masuk ke kuliahnya, gitu. Oke, jadi itu ya, semoga menjawab. Oke, mungkin terakhir, apa namanya, mungkin pesan, pesan dari Pak Anton sendiri untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang anaknya pengen kuliah ke Jepang gitu. Ya kalau saya bilang ya musti coba dulu ya, kalau nggak coba 100% gagal. Jadi nanti tanggal 4 Desember ini Mhm, Kyoto University akan tutup, silakan dicoba dulu karena tidak ada tes masuknya, silakan dicoba dulu, terus habis itu nanti kita ada kelas latihan interviewnya sih Pak mmm, Egy, itu. Yang akan membantu sekali ya, anak-anak itu buat kuliah di Jepang, seperti itu. Ya makanya oke, coba dulu ya, jangan sampai nggak coba. betul Pak, Ya 4 Desember ini mau tutup, hubungi aja langsung Jellyfish Education, betul. ya. Atau nanti weekend juga bisa Weekend juga akan membantu juga membantu juga ya, untuk kelas bahasa juga di di Wadaya Warday punya ya Pak College. ya. Oke, jadi, itu saja mungkin untuk pembahasan kita tentang study in Jepang. Terima kasih Pak Anton. Oke, sama-sama Pak Egy, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi sekalian. Assalamualaikum, God bless you all. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Siap, terima kasih Pak Anton. Sampai ketemu Iya. teman-teman, Bapak Ibu.